Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak Bapak? Alhamdulillah. Luar biasa, kabar baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Sebelum belajar, anak Bapak ada yang sakit atau ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Baik anak Bapak, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan melaksanakan pelajaran ataupun materi yaitu SKI. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Sunan Bonang, enak ya? Dan untuk hari ini kita akan lanjutkan lagi yaitu Sunan Kalijaga. Baik anak Bapak, untuk materi Sunan Kalijaga ini anak Bapak nanti akan diberikan sebuah video ya. Dan kemudian anak Bapak perhatikan, simak, pahami apa video yang akan ditampilkan nanti. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran ini yang pertama adalah anak Bapak akan mengetahui biografi Sunan Kalijaga. Siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya, siapa nama istrinya, siapa nama anak-anaknya, di mana wafatnya. Itu nanti akan anak Bapak harus ngerti. Kemudian yang kedua, anak Bapak harus mengerti sifat-sifat keteladanan dakwah Sunan Kalijaga. Ya, dakwahnya seperti apa Sunan Kalijaga itu nanti ya, melalui apa, caranya, cara yang digunakan seperti apa, metode yang digunakan seperti apa, itu nanti anak Bapak harus mengetahui. Dan yang terakhir, yang ketiga, anak Bapak bisa mengikuti, meneladani sifat-sifat dan cara-cara Sunan Kalijaga di dalam mengembangkan ajaran agama Islam di Indonesia. Baik, langsung kita lihat video. Tetapi sebelumnya anak Bapak kita bagi kelompok ya, kelompok belajar. Untuk membagi kelompok belajar, anak Bapak ada jumlahnya 16. Kita bagi kelompok 4 kelompok sesuai dengan barisan, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, silahkan kalian membentuk kelompok, kemudian nanti akan Bapak kasih materi ataupun buku yang akan dipelajari pada kesempatan siang hari ini. Silahkan untuk membagi kelompok atau berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Oke. Bangkunya bawa. Sini dua, situ dua. Baik, kelompoknya sudah dibagi ya. Ini ada LK-nya, lembar kerja siswa, sama buku referensinya. Kita bagi ya. Ini kelompok 1. Yang bagus. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Coba anak Bapak semuanya dibuka halaman 53. Sudah ketemu? Sebelum anak Bapak mengerjakan sesuai dengan kelompoknya, kita lihat video
tentang biografi Sunan Kalijaga. Silahkan anak bapak lihat ke depan. Nanti materinya sama dengan yang di buku. Sunan Kalijaga merupakan tokoh Wali Songo yang ikut menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Perhatikan, Namanya begitu dekat dengan masyarakat Muslim Jawa karena kemampuannya dalam menyesuaikan tradisi Jawa dengan lihat ada ajaran agama pertanyaan di Islam. situ nanti suruh Sehingga apa? Islam mudah diterima oleh masyarakat Jawa dan menyebar luas tanpa adanya pertumpahan darah. Sejarah ataupun riwayat serta asal-usul Sunan Kalijaga tidak dapat dipastikan secara pasti. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh para sejarawan, terdapat 3 versi, yaitu versi Arab, Cina, dan Jawa. Adanya beberapa versi tentang sejarah Sunan Kalijaga karena riwayat Sunan Kalijaga lebih banyak disampaikan dari mulut ke mulut. Walaupun ada beberapa sumber sejarah Jawa yang tercatat dalam buku-buku babat, namun biasanya tercampur dengan dongeng dan mitos. Perhatikan, itu Sunan Kalijaga. Biografi yang pertama. Masa muda, Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Syahid. Beliau diperkirakan lahir pada tahun 1450 Masehi. Ia merupakan putra dari Adipati Tuban yang bernama Temenggung Wilatikta atau Raden Sahur, sedangkan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Ayah Sunan Kalijaga, yaitu Temenggung Wilatikta, merupakan keturunan dari pemberontak legendaris Majapahit, yaitu Ronggolawe. Pendapat lain mengatakan bahwa Wilatikta merupakan keturunan masyarakat Arab yang memiliki silsilah hingga Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Hal ini berdasarkan penelitian Agus Sunyoto yang menelaah keterangan yang terdapat dalam Babat Tuban. Sunan Kalijaga juga dikenal dengan sejumlah nama, yaitu Syekh Malaya, Brenda Lokajaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, dan Kidalang Sidobrangti. Nama-nama tersebut memiliki jalinan erat dengan perjalanan kisah hidupnya sejak bernama Raden Syahid, Lokajaya hingga Sunan Kalijaga. Berdasarkan riwayat masyhur bahwa Adipati Arya Wilatikta sudah memeluk agama Islam sejak sebelum lahirnya Raden Syahid. Meskipun seorang muslim, ia dikenal sangat kejam dan sangat takluk kepada pemerintah pusat Majapahit yang menganut ajaran agama Hindu. Ia menetapkan pajak tinggi kepada rakyatnya, sedangkan Raden Syahid muda yang mengetahuinya tidak setuju dengan kebijakan ayahnya, sehingga Raden Syahid sering memanggang pada kebijakan-kebijakan ayahnya yang berdasarkan pada kebijakan kerajaan Majapahit. masa muda Sunan Kalijaga. Dakwah Sunan Kalijaga. Akhir hayat Sunan Kalijaga. Dah, anak bapak, setelah melihat video, dipahami tadi dari awal sampai siap tadi, silahkan anak bapak kerjakan LK-nya atau lembar kerjanya di kertas yang sudah bapak sediakan. Berkelompok. Baik, perhatikan anak bapak semua, lihat ke depan. Anak bapak sudah siap semua? Sudah. Baik, karena sudah siap, bapak minta salah satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang materi biografi Sunan Kalijaga. Kelompok siapa? Silahkan. A apa B apa C atau D? Ya, yang ini ya, yang udah siap dulu. Ya. Nih. B ya. Bacakan. Yuk. Kelompok berapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ya, silakan. Yang lain dengarkan, yang keras. Nama Sunan Kalijaga adalah Raden Syahid, Sunan Kalijaga, Lokajaya, Sinalaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman.
Nama ayah Sunan Kalijaga adalah Tumenggung Dwarapatita. Nama istri-istri Sunan Kalijaga adalah Deli Sarah binti Maulana Ishak, Siti Zainab binti Sunan Gunung Jati, Siti Hafsah binti Sunan Ampel. Nama anak-anaknya adalah dari Dewi Sarah, Raden Umar Said atau Sunan Muria, Dewi Ruqayyah dan Dewi Sofia. Dari Siti Zainab, Ratu Pambulian, Nyai Ageng Panegak, Sunan Hadi, Raden Abdurrahman, Nyai Ageng Nerang. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1586 Masehi. Perjuangan dakwah Sunan Kalijaga. Guru Sunan Kalijaga adalah Sunan Bonang. Langkah-langkah Sunan Kalijaga adalah berdakwah. Sunan Kalijaga memilih menjadi perampok karena melihat rakyat yang sengsara dan menjadi murid Sunan Bonang. Hasil dakwah: berhasil membangun masjid, berhasil mengajak masyarakat untuk memasuki agama Islam. Cara dan metode dakwah Sunan Kalijaga. 1. Cara yang digunakan: berdakwah dengan santun dan menghindari kekerasan, menggunakan pendekatan budaya atau seni sastra, menggunakan media wayang, mengubah istilah Arab Islam dengan istilah dalam bahasa Jawa. 2. Metode yang digunakan: menggunakan pendekatan budaya, seni sastra. Sunan Kalijaga menggunakan cara dakwah melalui pendekatan budaya yang telah mengakar di masyarakat Jawa. Nilai-nilai keteladanan dakwah Sunan Kalijaga. 1. Tidak memaksakan agama kepada masyarakat. 2. Bertahan dalam mengajarkan agama. 3. Menghargai budaya lokal. 4. Kreatif menciptakan media dakwah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak bapak semua, perhatikan. Sudah dipresentasikan sama kelompok B atau kelompok 2. Sebelumnya berikan aplaus dulu. Terima kasih. Selanjutnya, anak bapak, adakah yang mau menanggapi ataupun ingin bertanya? Silahkan, boleh ke kelompok 2 atau kelompok B. Ada? Ada, Pak. Ya, silahkan. Sebutkan nama dari kelompok berapa, apa yang ditanyakan. Ya, kami dari kelompok A ingin bertanya di manakah makam Sunan Kalijaga? Makam Sunan Kalijaga berada di Kadilangu, Demak. Baik, gimana? Kelompok 1? Ya, terima kasih. Mantap. Ayo. Apakah masih ada lagi? Cukup? Baik, kalau sudah cukup, perhatikan ke depan. Anak bapak, dari hasil diskusi kita, bahwa apa yang kita pelajari pada siang hari ini, yang pertama anak bapak sudah mengerti ya biografi Sunan Kalijaga. Kelahirannya tadi di mana kelahirannya? Siapa nama ayahnya? Sudah tahu? Ya. Tumenggung Tilawirta. Ya. Nah, barangkali itu, dan kemudian langkah-langkah ataupun keteladanan sifat Sunan Kalijaga yang pertama kita ambil adalah keuletannya, kesabarannya ya dalam mendidik dan mendakwahkan ajaran agama Islam. Makanya anak bapak juga sama, ketika belajar anak bapak harus tekun biar belajarnya pintar dan menjadi cita-citanya tercapai. Barangkali itu saja kesimpulan kita pada kesempatan siang hari ini. Baik untuk latihan ataupun penutup, nanti akan bapak kasihkan soal dan dikerjakan di rumah. Pertemuan besok dikumpulkan. Nah, terakhir dari bapak, apakah belajar dengan bapak menyenangkan? Alhamdulillah menyenangkan. Mudah-mudahan anak bapak tetap semangat belajar, tetap kompak dalam belajar, dan menjadi anak yang berhasil. Terima kasih dari bapak. Mohon maaf segala kurangan. Bapak Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tangan bersama. Cukup.